Ibu-ibu, saudariku yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar bagaimana karakter penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah diperlihatkan dengan banyaknya penduduk neraka. Dan beliau pernah mengatakan bahwasanya aku melihat neraka dan mayoritas penduduknya adalah dari kalangan wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahai para wanita, tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah, karena dengan sedekah itu akan bisa menolong kita dari masuknya kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ajal belum datang kepada kita semuanya, mumpung matahari belum terbit dari arah barat, maka mari kita bersama-sama selamatkan diri kita masing-masing dengan memperbanyak sedekah. Karena yang namanya sedekah itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah berasal dari kata sadal dan qaf, artinya sidqun. Sidqun itu jujur. Jadi orang yang bersedekah itu sebagai bukti kejujuran iman mereka. Orang yang rajin bersedekah itu dia percaya dan yakin kalau besok pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dari sedekah yang kita lakukan di dunia. Jadi sedekah itu, ibu-ibu, itu sebagai bukti kita beriman kepada Allah. Kalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, maka buktikan dengan cara bersedekah. Yang kedua, sedekah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bekal untuk kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewanti-wanti kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Atau ketika Rasulullah SAW mengatakan, innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha minan nar bis sadaqah. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan, telah memberitahukan bahwa kepada siapapun orang yang rajin bersedekah, maka kelak akan Allah tempatkan di surganya. Subhanallah. Jadi yang namanya sedekah itu Allah Subhanahu wa taala balas dengan surga yang kelak akan dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Bahkan di pintu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga nanti, ada satu pintu khusus bagi orang-orang yang ahli sedekah. Jadi ini pintu ini tidak bisa dimasuki, Bu. Nanti di surga itu ada banyak pintu. Ada pintu orang yang rajin sedekah, dia bisa masuk dari pintu sedekah. Ada pintu yang rajin berpuasa, Senin Kamisnya, Daudnya, puasa Daud, puasa Ramadan, dia akan masuk dari pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Maka subhanallah, jangan pernah kita bersedih ketika kita harus mensedekahkan harta kita. Karena kelak orang-orang yang rajin bersedekah, wanita-wanita yang rajin bersedekah, maka akan Allah masukkan dari pintu yang namanya pintu sedekah. Ya Masya Allah, jadi pintu sedekah ini khusus bagi orang-orang yang rajin bersedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi siapapun di dunia ini yang dia bersedekah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Lihat apa kata Allah, Bu. Perumpamaan orang yang sedekah itu, kita pelan-pelan tadabburnya ya. Itu seperti ibu-ibu nanam satu biji, ditanam, disemai, kemudian dari biji itu tumbuh menjadi tujuh bulir dan
satu bulir itu tumbuh menjadi 100. Jadi kalau kita sedekah satu, maka Allah akan lipat gandakan satu beranak menjadi 7 dikali 100 jadi 700. Maka ketika ibu-ibu bersedekah, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, jangan pernah kita rusak niat sedekah kita hanya dengan kepingan-kepingan dunia. Jangan rusak niat kita sedekah hanya kita ingin memiliki sebuah mobil, hanya kita ingin memiliki sebuah motor. Jangan pernah tergiur kita bersedekah sepeda pengen dapat motor. Karena Bu, Allah akan mengabulkan betul di dunia. Ketika kita bersedekah, kita keluarkan sepeda kita untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita berharap niatnya untuk mendapatkan motor, Allah kasih motor. Tapi nanti di akhirat kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan apa-apa. Apa yang kita sedekahkan menjadi haba'an mansura, menjadi debu-debu yang berterbangan. Dan kita akan menyesal sejadi-jadinya. Karena kelak nanti di akhirat yang namanya hamba Allah, itu mereka akan menjadi seseorang yang ingin dikembalikan ke dunia lagi hanya untuk bisa bersedekah. Bisa dibayangkan Bu, dulu ketika di dunia ketika di dunia sedekah kita itu hitung-hitungan sama Allah. Ya Allah, saya bersedekah segini pengen dapat segini. Padahal Allah yang saat ini memberikan kepada kita nafas setiap saat itu gratis tanpa bantuan alat oksigen, gak pernah hitung-hitungan sama kita. Allah yang saat ini Bu memberikan kepada kita kaki untuk bisa berjalan, gak pernah hitung-hitungan dengan kita. Ada hamba-hamba Allah di luar sana yang saat ini sedang diuji untuk bernapas saja harus membeli tabung oksigen. Untuk berjalan aja harus memakai kaki palsu. Untuk berjalan saja harus memakai tongkat. Subhanallah, Allah tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Maka ketika kita bersedekah, luruskan niat kita. Luruskan niat kita untuk apa kita bersedekah. Tanpa kita meminta kepingan dunia pun Allah akan balas. Itu adalah janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya, sekali lagi karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya. Apakah boleh kita itu sedekah dengan niat pengen dapat motor, sedekah sepeda? Bukan masalah boleh atau tidaknya, sedekah itu boleh. Tapi luruskan niat. Dan sedekah itu ada dua macam Bu. Ada sedekah secara terang-terangan, ada sedekah secara rahasia, secara sembunyi. Kalau bisa kita melakukan sedekah secara rahasia itu jauh lebih baik. Karena bisa membantu kita semuanya dalam meluruskan niat. Contoh begini gampangannya ya Bu. Ada pembangunan masjid. Kemudian misalnya masjid ini mengumumkan siapa yang mau bersedekah semen, siapa yang mau bersedekah granit. Kemudian ada bapak-bapak, saya mau sedekah granit misalnya. Semua di masjid ini saya yang beli granitnya. Nah itu namanya sedekah terang-terangan. Boleh nggak? Boleh. Ya, di dalam Al-Quran diperbolehkan. Ada misalnya sedekah secara rahasia ibu misalnya. Kalau sekarang kan sebenarnya yang namanya sedekah itu nggak harus nampak gitu ya. Misalnya ibu melihat ada flyer gitu kan biasanya ya. Misalnya di pedalaman Papua sana atau di pedalaman Kalimantan sedang membutuhkan pembangunan masjid, membutuhkan sekian sak semen misalnya untuk transfer ke sini. Nah, ibu transfer, kemudian ibu konfirmasi ke panitia bahwasanya nanti mohon jangan ditulis dengan nama saya tapi tulislah hamba Allah. Itu akan lebih selamat, ya, akan lebih menenangkan jiwa kita untuk bisa meluruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita sedekahkan dari harta kita itu tidak mengurangi sama sekali harta kita. Justru ketika kita ingin ditambah harta kita oleh Allah, maka keluarkan harta kita. Tidak ada Bu judulnya. Coba di sini siapa ibu yang pernah menemukan orang rajin sedekah tambah miskin? Acungkan tangan, saya kasih door prize. Saya kasih hadiah. Ada? Ibu pernah nggak berjumpa dengan seseorang ahli sedekah dia tambah miskin hidupnya? Ada nggak? Atau mungkin ibu pernah, saya tuh sedekah kok bukannya tambah kaya malah tambah miskin? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti kita yakin
Yang namanya sedekah, yang namanya mengeluarkan harta itu bukan bertambah miskin, tapi justru Allah akan nambahkan harta kita. Bukan hanya harta teman-teman yang ditambahkan oleh Allah, tapi juga keberkahan. Ya, tulis barokah. Apa itu barokah? Barokah itu bertambahnya kebaikan. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, harta itu ada yang tidak barokah, ada yang barakah. Harta yang barokah itu tidak bisa dilihat dari banyaknya angka, banyaknya saldo. Terkadang ada yang punya harta 1 bulan itu kurang lebih 10 juta habis, tidak tersisa. Ada yang dia punya harta 1 bulan misalnya hanya 1 juta, tapi itu bisa untuk bersedekah, bisa untuk memberi kepada kedua orang tuanya, bisa untuk membayar SPP anak-anaknya, sekolah di pondok. Subhanallah, ini adalah harta yang barakah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita bersedekah, Allah akan jadikan harta kita barakah. Subhanallah Bu, yang namanya harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah berpesan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Kaki kita tidak akan bisa bergerak pada hari kiamat kecuali ditanya 4 perkara. Dan pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajukan adalah harta. Dari mana dan untuk apa? Semua ditanya. Subhanallah, harta itu adalah satu-satunya pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah, dari mana dan untuk apa. Berbeda dengan ilmu, berbeda dengan usia, berbeda dengan waktu muda, yang ditanya oleh Allah itu hanya untuk apa, bukan dari mana. Maka harta yang halal yang ibu-ibu dapatkan akan barakah dan akan lebih barakah lagi ketika kita keluarkan untuk sedekah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya sedekah itu enggak harus besar. Yang penting itu dawam. Yang penting itu istiqomah. Apa itu dawam? Apa itu istiqomah? Artinya adalah terus menerus. Ibu-ibu lebih baik sedekah setiap hari 5.000 setiap hari, jauh lebih baik daripada ibu-ibu sedekah 100.000 setiap 3 bulan sekali. Beda. Sekarang 5.000 dikali 1 bulan berapa? Coba dihitung. 150. Baik. Mana yang lebih baik, 151 bulan atau 5.000 per hari? 5.000 per hari. Karena Allah lihat bagaimana prosesnya, bukan hasilnya, bukan bilangannya, tapi keistiqomahannya yang Allah lihat. Jadi subhanallah, kalau bisa nih Bu, kita para wanita di rumah itu punya celengan. Jadi celengan itu untuk memang sengaja, celengan ini jangan diambil-ambil, ini celengan untuk akhirat. Ibu masukkan setiap hari. Kalau misalnya masih ada lebih, bikin lagi celengan untuk kurban. Kalau masih ada lagi, bikin lagi celengan untuk umroh. Kalau masih ada lagi, bikin lagi celengan untuk menjamu iftar Ramadan. Yang namanya sedekah itu Bu, kalau sudah terbiasa, maka dia akan merasa kehilangan kalau nggak sedekah. Kalau tidak sedekah, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Jadi Bu, yang namanya sedekah itu jangan pernah takut miskin. Kita saja sifatnya manusia itu yang kikir, bakhil, pedit, koret. Kita itu punya sifat yang namanya harta itu pengennya dikekepi, pengennya jangan dikeluarkan. Itu nafsu. Maka di antara perjuangan kita sebagai seorang wanita yaitu mengeluarkan harta tersebut. Kita pengennya, nih bukan hanya harta ya, bukan hanya uang. Kita pengennya yang namanya jilbab, yang namanya baju, itu kita kekepin. Nggak mau kita keluarkan. Ya, saya kemarin mendengar ya dari salah satu ummahat, dari salah satu ibu di Yogyakarta itu, Masya Allah beliau membuka donasi, menerima baju layak pakai, baju gamis, baju kerudung syar'i, dan beliau salurkan kepada wanita-wanita muslimah di Gunung Kidul. Subhanallah, apa yang dirasakan oleh muslimah sana langsung dipakai, Mbak. Jadi baju sama kerudungnya itu langsung dipakai. Coba, pernahkah kita berpikir ibu-ibu, baju yang selama ini kita tumpuk,
Kerudung yang selama ini kita tumpuk nanti besok itu hisabnya seperti apa? Tas yang selama ini kita tumpuk nanti besok itu hisabnya seperti apa? Keluarkan. Itu akan meringankan beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk sedekah. Jadi sedekah itu enggak harus pakai uang. Kalau enggak punya uang pun kita bisa sedekah dengan baju-baju kita yang layak pakai. Dan kalau pengen sedekah itu pilih baju yang terbaik. Bukan baju yang sudah robek-robek, bukan. Kalau misalnya ada baju yang terbaik dan yang kita cintai, keluarkan. Pasti Bu, saya jamin Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Kalau kita punya ilmu, kita nggak punya ustazah, saya cuma punya bajunya 3, itu pun buat solang salin, buat gonta ganti. Maka bagaimana? Punya ilmu, sedekahkan ilmunya. Ini juga termasuk sedekah. Kalau tidak punya ilmu, miskin harta, apa yang bisa dilakukan? Punya waktu, maka waktu kita pun bisa untuk kita sedekahkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan membantu sesama kita, dengan membantu tetangga kita, dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu semuanya Allah jadikan sebagai sedekah. Bahkan yang paling ringan ya, ibu bisa senyum kepada saudari kita. Subhanallah. Senyum Bu, senyum tuh gratis. Senyum tuh bayar apa mboten? Banyak senyumnya atau banyak cemberutnya? Jadi walaupun pakai masker, orang yang dia tuh senyum tuh berbeda ya. Bisa kelihatan dari mukanya, bisa kelihatan dari matanya, dari gerak-gerik mimiknya. Dan yang paling berhak untuk kita berikan senyuman yang tulus adalah suami-suami kita. Pertanyaan saya, jujur jawab. Ibu, kalau ke suami banyak senyumnya atau banyak cemberutnya? Sampai nggak bisa berhenti senyum terus? Masya Allah, Alhamdulillah. Karena ciri wanita salihah itu, ciri wanita salihah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila suaminya memandang maka menyenangkan. Apabila si wanita ini dipandang oleh suaminya, maka kelihatannya itu terlihat dari aura mukanya itu menyenangkan. Dan pastinya wanita-wanita yang dia senyum kepada suaminya itulah wanita-wanita yang terbaik ya. Jadi Bu, walaupun tanggal tua tetap suaminya berikan senyuman. Jangan tanggal muda saja ibu berikan senyuman. Walaupun kita nggak diberikan apa-apa oleh suami kita, misalnya karena kondisi tertentu, tidak apa-apa, suami kita berhak untuk mendapatkan senyuman dari kita. Siap Bu, nanti pulang senyum ke suami masing-masing. Siap, Alhamdulillah, insya Allah. Baik, kemudian kalau kita nggak bisa sedekah dengan senyum, maka kita bisa sedekah dengan kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah itu adalah kata-kata yang baik. Maka dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau nggak bisa bicara yang baik maka diam. Jadi Ibu, daripada lisan kita itu menyakiti kawan kita, daripada lisan kita menyakiti suami kita, daripada lisan kita menyakiti tetangga kita belum bisa berkata-kata yang baik, pilihan utamanya adalah diam. Kalau kita bisa berkata-kata baik, maka kita berkata-kata yang baik. Karena itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah ya. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan uang. Dan yang terakhir nih ya, sedekah bisa dengan cara menghindarkan gangguan yang ada di jalan. Misalnya ada duri, ada paku, kita hindarkan. Dan subhanallah ini perkara sepele ya. Kita lagi lewat, terus kita lihat ada paku, ada kayu melintang, ada duri, kita singkirkan.
dengan tujuan agar tidak mengenai orang yang lewat, itu sudah dihitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita semuanya orang-orang yang bisa melihat keadaan ketika ada yang membutuhkan, ketika ada sesuatu atau orang lain membutuhkan, maka kita siap untuk membantu. Dan sebaik-baik wanita penghuni surga adalah siapa yang dia banyak bersedekah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.